Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngupas tuntas gimana caranya sayuran yang sederhana bisa jadi acar yang super lezat dan kompleks. Semua ini berkat kekuatan mikrobiologi yang, ya, luar biasa. Udah siap belum menyelami dunia yang gak kasat mata di dalam Stopless ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita di sini nggak cuma akan bahas resep biasa ya, tapi kita akan bongkar sebuah kisah sains yang seru banget tentang gimana kehidupan mikroba bisa menciptakan salah satu makanan paling awet di dunia. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Pertama, kita akan lihat keajaiban dalam Stopless buat tahu apa sih acara fermentasi itu. Terus, kita kenali koki mikroba Anda, para jagoan di baliknya. Setelah itu, kita belajar mempersiapkan arena yang sempurna, nonton pengambil alihan oleh mikroba, dan yang terakhir, kita belajar cara menganalisis keberhasilan Anda. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, apa sih acar fermentasi itu? Penting banget nih buat dipahami, karena ini beda jauh sama acar cuka yang biasanya kita temuin di supermarket. Jadi, perbedaannya tuh mendasar banget. Acar ini diciptakan oleh bakteri hidup yang mengubah gula di dalam sayuran jadi pengawet alami, yaitu asam laktat. Benar-benar sebuah proses yang hidup. Nah, sekarang saatnya kenalan sama para pemain kuncinya. Siapa aja sih pahlawan di balik semua proses ini? Mereka ini adalah para koki mikroskopis yang ngerjain semua pekerjaan beratnya. Ini dia inti proses ilmiahnya. Sederhananya gini. Para mikroba ini makan gula alami yang ada di sayuran, terus mengubahnya jadi asam laktat. Proses inilah yang bikin rasanya jadi asam khas dan bikin sayurannya awet. Biar gampang diingat, kita kasih peran buat mereka ya. Ada Leuconostoc mesenteroides, si pemulai yang ngebuka pesta, dialah yang bikin gelembung-gelembung pertama yang Anda lihat. Terus, ada juga si aktor pendukung, Pediococcus. Lalu datanglah Lactobacillus plantarum. Nah ini dia, si pekerja keras yang benar-benar nurunin pH. Terakhir, Lactobacillus brevis, sang penyelesai, yang mastiin semuanya beres sampai tuntas. Keren kan? Mereka ini tim impian fermentasi. Proses ini bukan cuma asal campur bahan loh. Setiap langkah yang kita lakuin, itu tujuannya buat menciptakan kondisi ideal bagi bakteri pahlawan kita buat berkembang biak, sambil menekan mikroba lain yang nggak kita inginkan. Kebersihan itu nomor 1, kunci utama buat mencegah kontaminasi. Terus, motong sayuran dengan ukuran yang seragam itu juga penting banget. Tujuannya biar garam dan proses fermentasinya bisa merata ke semua bagian. Lanjut, kita siapkan larutan garam atau biasa disebut brine. Kita bikinnya dengan konsentrasi yang spesifik ya. Penting banget untuk memastikan semua sayurannya terendam total. Ini gunanya untuk menciptakan lingkungan anaerob atau tanpa oksigen, tempat bakteri baik kita bisa berjaya. Nah, ini poin krusialnya. Konsentrasi garam itu bukan cuma buat rasa. Garam ini ibaratnya penjaga gerbang yang menentukan mikroba mana yang bakal menang dalam pertempuran di dalam Stopless. Jadi, konsentrasi antara 2-3% itu adalah titik paling ideal. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Selama beberapa hari ke depan, ada sebuah proses dinamis yang nggak kelihatan sedang terjadi. Ini adalah pengambilan alihan total oleh bakteri-bakteri baik. Produksi asam inilah acara utamanya. Asam ini bikin lingkungannya jadi nggak nyaman buat bakteri jahat, sekaligus menciptakan rasa asam segar yang kita kenal dan kita suka dari acar. Slide ini nunjukin suksesi mikroba dengan sangat jelas. Ini tuh kayak lomba lari estafet. Di hari pertama dan kedua, Leuconostoc mesenteroides yang mulai duluan, dia menghasilkan CO2 yang Anda lihat sebagai gelembung. Di tahap tengah, bakteri yang lebih kuat kayak Lactobacillus plantarum ambil alih. Terus di tahap akhir, Lactobacillus brevis yang menyelesaikan tugasnya sampai pH stabil. Masing-masing punya peran penting di waktu yang tepat. Oke, setelah pertempurannya selesai, gimana caranya kita tahu kalau tim kita menang? Nah, sekarang kita bahas cara mengevaluasi produk akhirnya dengan menghubungkan apa yang kita lihat, cium, dan rasakan dengan ilmu di baliknya. Inilah ukuran kuncinya. pH itu yang ngasih tahu kita apakah bakteri baik kita berhasil membuat sayuran jadi asam dan awet. Ini adalah bukti ilmiah dari kerja keras mereka. Nah, yang menarik dari slide ini adalah kita bisa lihat perubahannya secara visual. Kita mulai dari pH yang netral, sekitar 6,5. Dan target kita adalah mencapai di bawah 4,5. Pada tingkat keasaman ini, sebagian besar patogen nggak akan bisa bertahan hidup. Buat Anda yang suka sisi teknisnya, keberhasilan ini bahkan bisa dihitung loh.
Dengan membandingkan pH awal dan akhir, kita bisa dapat angka pasti yang menunjukkan seberapa efektif proses fermentasi kita. Tapi tenang aja, Anda nggak perlu jadi ilmuwan kok buat tahu acar Anda berhasil atau nggak. Selain pakai angka, Anda bisa pakai indera Anda. Cari tekstur yang masih renyah, warna yang tetap cerah, dan aroma asam yang segar. Itu semua tanda fermentasi yang sehat. Kalau baunya jadi busuk atau teksturnya berlendir, wah itu berarti ada yang salah. Jadi, kesimpulannya, proses ini bukan cuma soal bikin acar. Ini adalah metode klasik dalam ilmu pangan yang bisa meningkatkan pengawetan, keamanan, rasa, dan bahkan menghasilkan makanan probiotik yang baik buat kesehatan kita. Semuanya dengan cara yang alami. Sekarang Anda sudah paham ilmunya. Kemungkinannya jadi nggak terbatas. Dari kimchi sampai kombucha, prinsip dasarnya ya sama aja. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, petualangan fermentasi apa yang akan Anda mulai?